Baiklah, sekarang kita lanjutkan pembahasan soal Smith. Nomor 1, sebuah benda masanya 200 gram bergetar selaras dengan amplitudo 10 cm. Jika getaran selaras ini memenuhi persamaan A plus 4Y sama dengan 0, dengan A dan Y menyatakan percepatan dan simpangan dengan satuan SI, berarti satuan internasional, maka satu periode getaran benda adalah 3,14 kon. Apakah benar? Ini adalah persoalan gerak harmonik sederhana ya, gerak harmonik sederhana atau GHS atau getaran selaras. Coba kita jawab nomor satunya dulu, cari periode ya. Nah, perhatikan baik-baik, A-nya itu adalah kalau ditambah 4Y itu sama dengan 0, berarti A-nya akan sama dengan min 4Y. Nah, kita bandingkan dengan persamaan getaran selaras atau GHS yang ditulis dalam bentuk umum omega kuadrat kali Y. Ya, ini bentuk umumnya, BU-nya kayak gitu. Berarti kalau begitu omega kuadrat saya dapatkan adalah 4 koefisien dari Y, gitu ya. Sehingga saya bisa mencari omeganya itu adalah akar 4. Nah, akar 4 berarti 2 radian per sekon. Nah, kalau sudah ketemu omeganya, tentu saja kita akan menemukan periodenya. Karena omega itu adalah 2pi per periode. Jadi omeganya 2, ini 2pi per T. Akhirnya kita dapatkan apa? 2-nya dicoret ya. Berarti T-nya sama dengan pi. Pi itu adalah 3,14. Jadi kalau begitu jawabannya periodenya 3,14 kon. Berarti yang pertama ini benar ya. Nah, terus kita lanjut yang kedua, percepatan maksimumnya. Nah, dalam GHS percepatan maksimum dirumuskan kayak apa? Kita tinggal mengganti Y-nya di sini ya, mengganti Y-nya. Y-nya diganti dengan A, amplitudo. Ya, tapi tanda negatifnya nggak usah disertakan karena kita hanya mencari nilainya ya. Jadi kalau begitu nilainya adalah omega kuadrat dikalikan A, amplitudo. Nah, omega kuadratnya tadi sudah ketemu ini kan. Jadi omega kuadrat itu 4, amplitudonya diketahui dalam soal ini ya, 10 cm, berarti kalikan 10. Kalau begitu dapatnya adalah 40 cm per sekon kuadrat. Tapi ini sama aja dengan 0,4 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau begitu yang kedua ini benar juga. Yang nomor 3, kecepatan maksimumnya 0,2 meter per sekon. Kecepatan maksimum dalam GHS itu dirumuskan omega dikalikan A. Jadi omeganya tadi adalah berapa tadi? Ini 2 kan ya? 2. Amplitudonya tadi sudah 10 itu. Jadi kalau gitu nih 20 cm per sekon. Ini sama aja dengan 0,2 meter per sekon. Itulah kecepatan maksimumnya. Berarti 3 ini juga benar. Kemudian yang keempat, energi kinetik maksimum. Nah ini, kalau ditanya energi kinetik maksimum, jika energi kinetiknya mencapai maksimum, itu berarti sama dengan energi mekanik getaran. Energi mekanik itu setengah K A kuadrat, gitu rumusnya. Tetapi K itu bisa kita uraikan, yaitu konstanta getaran, yaitu M kali omega kuadrat. Di mana M itu benda yang bergetar, massa benda yang bergetar ya, kalau omega kecepatan sudutnya. Jadi ini kita uraikan aja, K-nya M omega kuadrat kali A kuadrat. Berarti kalau begitu setengah, masanya di sini sudah tahu ini ya. Masanya kita jadikan kilogram, berarti 0,2. Omega kuadrat tadi kan 4 ya. Ini 4 tadi ya, 4. Kemudian amplitudonya saya jadikan meter aja, berarti amplitudo tadi kan ini ya, amplitudonya tadi ini loh ya, satuannya senti, jadi kalau gitu itu 0,1 kuadrat. Nah ini 0,1 kali 4, nah kali 10 pangkat min 2, berarti 4 kali 10 pangkat min 3 Joule. Boleh ditulis 4 milijoule. Tapi lihatlah di sini, ini satuannya bukan mili, tapi mikro. Kalau mikro itu 10 pangkat min 6 ya, bukan pangkat min 3. Berarti kalau begitu salah yang keempat itu. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat 1, 2, 3 berarti option A yang benar. Baik, sekarang nomor 2, suatu partikel bergerak harmonik sederhana dengan amplitudo A dan frekuensi F. Pada T0, simpangan benda sama dengan 0. Pada saat sudut fasenya sebesar 60 derajat, maka perbandingan energi potensial dan energi kinetik sebesar berapa? Oke.
Saya misalkan aja persamaan simpangan getaran ini adalah Y sama dengan A sin theta, di mana theta itu adalah sudut fase omega kali T, begitu ya. Nah, kalau kita merumuskan energi potensial getaran, EP itu adalah setengah KY kuadrat. Sedangkan kalau EM-nya itu adalah setengah KA kuadrat. Nah, coba sekarang Y-nya itu saya ganti asin itu ya. Jadi setengah K, Y-nya adalah A sin theta di kuadrat begini. Jadi akhirnya dapat apa? Setengah KA kuadrat sin kuadrat theta. Tapi perhatikan di sini setengah K kuadrat itu adalah EM. Jadi kalau gitu EP itu EM sinus kuadrat theta. EM energi mekanik, theta itu adalah sudut fase dari getaran. Nah, bagaimana kalau kita mencari EK-nya? EK itu adalah energi mekanik dikurangi dengan apa? Energi potensial. Karena EM itu kan EK plus EP ya. Jadi kalau mencari EK, EM kurangi EP. Nah, EM-nya ini saya biarkan aja EM. Nah, EP-nya adalah EM dikalikan dengan sin kuadrat theta. Berarti EM-nya bisa keluar nih ya. 1 min sin kuadrat theta. Nah, perhatikan ini. Ada identitas trigonometri 1 min sin kuadrat theta itu sama aja dengan cos kuadrat theta. Jadi kalau gitu nih EK-nya dapat juga ya. Jadi kalau begitu perhatikan di sini kita mau membandingkan perbandingan energi potensial dengan energi kinetik. Jadi energi potensial dibandingkan dengan energi kinetik. EP-nya tadi dapat apa? Ini kan EP-nya tadi adalah EM sin ya. Jadi kita tulis EM sin kuadrat theta. Nah, sedangkan EK-nya kita dapat. EK-nya itu adalah EM cos kuadrat theta. EM-nya ini bisa kita coret. Nah, sin per cos itu tan ya, tan theta, tapi ada kuadratnya di sini. Nah, perhatikan dalam soal di sini theta-nya itu 60 derajat ya. Ini loh, theta-nya itu ini ya. Jadi kalau begitu ini tan kuadrat 60. Nah, tan 60 itu adalah akar 3, tapi di kuadrat berarti 3. Atau boleh 3 dibanding 1, sama aja. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat mana? Ya A berarti ya. Lanjut nomor 3, planet X memiliki jari-jari R, massa M, dan percepatan gravitasi di permukaan G. Jika dibuat terowongan sepanjang diameternya menembus planet ini dan benda bermassa M kecil dijatuhkan pada salah satu ujung terowongan serta gesekan diabaikan, maka laju maksimum yang dapat dijumpai benda adalah berapa? Oke. Jadi ini dibuat semacam apa ya? Lubang yang menembus bumi ya, tembus gitu sepanjang diameternya maksudnya ini ya. Jadi ini ada benda M, masanya M dijatuhkan gitu ya, dijatuhkan. Kemudian kalau jatuh gimana ini? Jatuh, turun, dipercepat. Nah, terus kemudian terus sampai ke bawah. Sampai di sini gimana nasibnya bendanya? Nah, dia tidak muntah ke sana, tapi dia akan balik lagi ke sana karena kena gravitasi ya. Jadi setelah sampai di sini, ini dipercepat, paling cepat di sini, nanti kemudian kalau ke tepi bumi lagi ke permukaannya, maka akan mengalami perlambatan dan di sini akan berhenti dan nanti balik lagi. Akhirnya benda bergerak osilasi atau bergetar selaras seperti ini ya. Anggapannya bergerak bolak-balik di sekitar titik setimbang. Nah, titik setimbangnya adalah di Y sama dengan 0 gitu. Oke, di sini pertanyaannya laju maksimum yang dapat dicapai benda. Oke, laju maksimum itu di mana? Jelas di titik setimbang. Karena ini turunnya kan dipercepat ya. Di turun ini dipercepat. Maksimum itu kalau di titik setimbang sini. Karena kalau sudah naik sini diperlambat lagi kan gitu ya. Jadi kalau begitu titik setimbang ini menyebabkan kecepatan maksimum di sini. V-nya itu sama dengan Vmax. Nah, Vmax dalam getaran itu omega kali A. Berarti kita harus tahu apa? Omeganya. Nah, perhatikan ketika benda itu di simpangan terjauh, percepatannya kan maksimum. Nah, di simpangan terjauh berarti di permukaan bumi ya. Bendanya di permukaan bumi. Amak itu rumusnya apa tadi? Omega kuadrat dikalikan A. Tetapi amplitudonya di sini adalah apa? Adalah jari-jari bumi. Jari-jari bumi itu amplitudonya. Sehingga kita bisa nulis, kalau percepatan maksimum di permukaan bumi itu G.
Jadi amaknya itu adalah G omega kuadrat ya kan. Kemudian amplitudo saya ganti R. Jadi kalau begitu apa? Saya dapatkan omega kuadrat itu adalah G per R. Kalau omeganya apa? Berarti akar G per R. Gitu kan ya? Nah sekarang kita tulis lagi persamaan Vmax-nya adalah omega dikalikan A. Tapi A-nya itu adalah jari-jari dari buminya. Nah omeganya adalah akar G per R. Saya kalikan R. Berarti ini kan bisa saya tulis G per R dikalikan dengan R kuadrat. Nah, R ini masuk ke dalam tanda akar, jadi R kuadrat gitu kan. Nah, jadi kalau begitu gimana ini? Nah, kalau begitu jadinya adalah akar gitu ya. Nah, G-nya ditulis R kuadrat per R. R kuadrat per R. Jadi apa itu? Ya jelas jadi R. Kalau begitu Vmax-nya adalah akar GR. Jadi yang tepat jawabannya mana? E ya. Oke, it's very easy problem, not complicated. Semoga bermanfaat.